Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Sabtu 2 Juli 2022, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-13. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 9, ayat 14 sampai dengan ayat 17. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang-orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil hari ini dikisahkan bahwa para murid Yohanes dan orang-orang Farisi merasa bahwa mereka telah melakukan kewajiban puasa dengan baik. Melihat bahwa murid Yesus tidak melakukan puasa, maka mereka menegur murid Yesus dengan berkata, "Kami dan orang Farisi sudah berpuasa, tetapi mengapa murid-mu tidak?" Murid-murid Yohanes tidak bisa menerima bahwa mereka telah melakukan kewajiban puasa, sementara murid Yesus tidak. Saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil ini, Yesus mau menekankan dua hal. Pertama, bahwa para muridnya tidak perlu berpuasa selagi ada bersama Dia. Lalu yang kedua, bahwa tujuan orang berpuasa ialah agar mereka dapat mendekatkan diri bersatu dengan Yesus. Jika seseorang sudah bersatu dengan Yesus, maka dia tidak perlu lagi berpuasa. Tetapi akan tiba waktunya bahwa mempelai akan diambil daripadamu, maka pada waktu itulah kamu harus berpuasa. Saudara-saudari yang terkasih, pesan yang mau disampaikan oleh Yesus melalui warta ini kiranya cukup jelas. Pertama, puasa yang kita lakukan hendaknya dijalankan dengan tulus, bukan karena paksaan. Kedua, jika kita melihat orang lain tidak berpuasa, hendaknya kita mengajak mereka. Ketiga, apapun yang kita lakukan, hendaknya kita sadari untuk menjadikan hidup kita lebih rinci, dekat dengan Tuhan, dan kelak beroleh hidup bahagia bersama Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, kita menyadari bahwa salah satu bentuk atau cara bertobat adalah dengan berpuasa. Orang Yahudi berpuasa 2 kali seminggu. Semasa Yesus hidup, muridnya tidak berpuasa, karena Yesus sang pengantin sedang berada bersama mereka. Istilahnya, mereka sedang gembira dalam pesta kawin. Namun, sesudah Yesus wafat dan bangkit, para murid berpuasa. Saudara-saudara yang terkasih, dalam berpuasa bukan penampilan luar yang penting, tetapi pertobatan batin. Karena itu, bukan hanya hari, jam, atau jumlah makanan yang penting dalam berpuasa, tetapi mutunya. Yang utama bukan kuantitas, tetapi kualitas. Coba kita pikirkan bersama. Sebelum komuni, gereja tidak lagi mewajibkan kita berpuasa selama 12 jam, tetapi wajib berpuasa 1 jam sebelum menerima komuni kudus. Tujuannya apa? Agar kita lapar dan haus akan Yesus Kristus. Kita rindu bertemu dengannya. Tidakkah tanpa persiapan batin, pertemuan kita dengan Yesus terasa hambar? Nah, apakah kita sudah melakukan hal itu? Saudara-saudari yang terkasih, mungkin selama ini kita kurang menyadari
makna puasa bagi kita atau sudah tidak ada lagi tradisi berpuasa sama sekali. Dengan warta Injil hari ini, hati kita digerakkan untuk meluruskan kembali pemahaman kita yang keliru dan coba mulai menghayati puasa dengan tekun dan benar. Sehingga kita sungguh hidup baru kembali sesuai dengan keinginan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus tidak memberikan kita anggur barunya untuk dituangkan ke dalam kantong kulit yang tua kehidupan kita. Ia datang ke bumi dan bertindak dalam hidup kita hari ini untuk mengubah kita, untuk menuangkan anggur baru ke dalam kantong kulit yang baru, agar kita memulai kehidupan baru. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, berilah aku senantiasa kesadaran akan pentingnya puasa dalam hidupku. Semoga dengan puasa itu aku benar-benar menyadari akan kerinduanku untuk hidup dekat denganmu, sehingga kekudusanmu mengalir ke dalam hidupku. Terpujilah namamu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.